Betapa mudahnya kita menyebut kata wujud, hingga hampir setiap hari kita menyebut kata itu, baik dalam bicara sehari-hari maupun di hasil karya tulis. Sedikit-sedikit berkata wujud, sedikit-sedikit berkata wujud, itu adalah wujud keindahan, itu adalah wujud kesetiaan, wujud cinta, pengorbanan, dan masih banyak lagi. Tapi apakah sebenarnya kita mengetahui arti wujud yang sebenarnya? Layakkah kita menganggap segala sesuatu itu sebagai yang wujud? Apa kriteria sehingga sesuatu bisa disebut wujud, serta apa dan siapakah yang layak disebut sebagai wujud yang sebenarnya? Ketahuilah bahwa kita sebenarnya tidak boleh menyebut kata wujud sembarangan dan tidak boleh menyebutnya sembarangan. Di dalam ilmu ajaran tasawuf, menyebut kata wujud itu harus jelas niat dan asal-usul sebab sehingga kata itu kita sebut. Sebab jika kita salah niat dan tidak jelas asal-usul penyebutan pada kita, maka salah-salah kita jatuh pada perbuatan syirik. Hanya saja dalam hal ini tidak semua orang memahaminya dan kebanyakan orang akan menolaknya. Terlebih lagi orang-orang yang buta terhadap ilmu tasawuf. Sebelum kita mengupas perkara wujud, maka kita harus mengetahui dahulu perkara syirik. Syirik itu ada 3 tingkatan. Yang pertama syirik jadi, kedua syirik khafi, dan ketiga syirik akhfa. Dari 3 tingkatan itu hanya syirik jali yang dipahami oleh banyak orang, sehingga bagi mereka syirik khafi dan akhfa itu dianggap bukan sebagai perbuatan syirik. Syirik jali atau syirik jelas adalah mempercayai, melakukan perjanjian dan kesepakatan, melakukan pemujaan dan penyembahan terhadap setan dan iblis seperti pesugihan, memelihara tuyul, santet, teluh, pelet, guna-guna, hidam, gendam, dan lain-lain. Termasuklah juga menyembah batu, pohon, api, matahari, dan lain-lain. Syirik khafi atau syirik samar atau halus seperti mencintai dunia, mencintai keakuan, kedirian, ego. Hanya saja dalam perkara ini, untuk mengerti ini harus mengerti dulu perkara cinta. Sebab dalam pemahaman keseharian kita, memahami cinta hanya dalam arti yang sangat dangkal. Dan syirik akhfa ini sudah masuk ke wilayah ajaran hakikat. Tidak boleh sembarangan mengungkap perkara ini kecuali kepada orang yang secara sungguh-sungguh ingin mengenali dirinya, mengenali Allah, dan mengabdikan diri pada Allah semata. Dari 3 tingkatan syirik ini, maka menyebut atau menganggap wujud pada sesuatu yang tidak dibenarkan oleh ilmu kebatinan agama Islam adalah termasuk pada tingkatan syirik yang mana saja tergantung pada apa yang kita anggap sebagai sesuatu yang wujud. Jika menganggap harta, tahta manusia, dan perkara dunia, maka ini termasuk syirik khifi. Jika dengan mencintai perkara dunia seperti harta sehingga kita melakukan pesugihan, pemujaan, penyembahan pada jin, maka ini syirik yang lebih rendah lagi, yaitu syirik jali. Sehingga dari itulah kita tidak boleh menganggap dan menyebut sesuatu sebagai yang wujud dengan sembarangan. Wujud yang berarti ada itu adalah sifat Allah, bahkan berada di urutan pertama pada sifat 20. Sedangkan lawan dari sifat wujud adalah sifat adam yang berarti tidak ada. Ini menjadi sifat dari segala makhluk ciptaan Allah. Oleh sebab itulah yang layak disebut dan dianggap sebagai sesuatu yang wujud hanyalah Allah semata. Sedangkan yang lainnya atau semua para makhluk hanya layak disebut sebagai mawujud yang berarti diadakan, karena yang sebenarnya dia hanyalah adam atau tidak ada. Dengan kata lain, semua makhluk itu hanya menumpang wujud. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan makhluk sekaligus dengan wujud makhluk itu sendiri, sehingga jika kita menganggap makhluk sebagai sesuatu yang wujud, maka sebenarnya kita sedang merendahkan Allah dan memuliakan makhluk. Padahal yang layak dimuliakan hanyalah Allah semata. Tapi mengapa para ustadz mengajarkan supaya memuliakan orang tua dan orang-orang yang lebih tua? Jawabannya adalah itu hanya boleh jika kita telah memuliakan Allah sebelumnya dan menganggap mereka sebagai esensi Allah. Tapi untuk memahami ini, maka
Kita harus mengerti dahulu perkara esensi Allah melalui wusul pada Allah. Beginilah ilmu tasawuf, sesuatu yang mungkin dianggap sebagai perkara sepele dalam kehidupan sehari-hari, bisa jadi menjadi perkara yang besar jika dikaji berdasarkan ajaran tasawuf, sehingga tak jarang bagi orang yang sudah mengerti ilmu syariat tapi belum mengerti ilmu tasawuf menganggap orang-orang ahli tasawuf itu tidak lebih dari orang-orang yang bodoh dan tolol tapi pandai bicara, yang bicaranya suka berkelit-kelit seperti Abu Nawas. Padahal mereka mengatakan yang sebenarnya dan mengungkap perkara dengan ilmu hakikat dan pandangan batin, sehingga mereka menyaksikan dan mengetahui serta memahami perkara-perkara yang halus, bahkan pada makna yang tersembunyi yang tidak diketahui masyarakat umum. Ilmu dan cahaya itu sebenarnya sama saja, sebab cahaya itu bisa dikatakan sebagai kata kiasan atau pengibaratan untuk ilmu, karena ilmu itu sifatnya sama seperti cahaya, yaitu menerangi, sehingga orang yang bodoh ibarat orang yang hidup dalam kegelapan, sedangkan orang yang berilmu itu ibarat orang yang hidup diterangi oleh cahaya sehingga dia bisa melihat dengan jelas. Cahaya biasa diartikan juga sebagai Ruh Kudus, yaitu ruh yang terbang bolak-balik dari tubuh ke sisi Allah dan dari sisi Allah kembali ke tubuh lagi dengan membawa berbagai macam permata ilmu. Cahaya juga bisa diartikan sebagai petunjuk Allah, sebab petunjuk Allah itu bersifat seperti cahaya yang tidak bisa menembus masuk ke ruangan kaca jika kaca itu kotor. Dari situlah tasawuf sangat penting untuk membersihkan hati dan cermin hati supaya cahaya ilahi atau petunjuk Allah itu bisa masuk menembus cermin hati sehingga hati menjadi terang. Dan hati yang terang itulah yang disebut mata batin atau basiro, sehingga para waliullah bisa melihat dan merasakan rahasia dan bisa menerima petunjuk Allah dalam perkara mentauhidkan, mengesahkan Allah. Jika kita naik pada kajian lebih tinggi, maka cahaya itu pun ternyata tidak lagi adalah cahaya sendiri, sebab memang tidak sengaja sesuatu selain Allah, sehingga cahaya itu pun adalah Allah semata, sehingga Allah yang memberi petunjuk dan Allah juga sebagai petunjuk yang diberikannya itu, serta kepada Allah jualah petunjuk itu diberikan. Allah memberi petunjuk adalah zat mutlaknya Allah. Allah jualah sebagai petunjuk yang diberikannya itu adalah hal, ahwal, kasyaf, warid, sauk, dan lain-lain. Kepada Allah jualah petunjuk itu diberikan, yaitu manusia yang sudah bersih hatinya, murni jiwanya, fana dari segala sesuatu selain Allah, sehingga basirohnya terbuka, hatinya terang, roh kudusnya terbangun, sehingga orang itu bisa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.